Perkenalkan, nama saya Lydia Valeria Onmanimabi dari tingkat 1 PPNA. Di sini saya akan menjelaskan tugas patofisiologi tentang kelainan-kelainan sel dan gambar patologinya. Latar belakang tubuh kita sendiri dari satuan dasar yang hidup, yakni berupa-rupa sel. Kemudian sel-sel tersebut akan berkelompok membentuk jaringan yang berbeda-beda yang saling menghubungkan satu sama lainnya. Setiap sel dapat beradaptasi dan berkemampuan untuk berkembang biak. Bila sel tersebut rusak dan terus membelah diri terus-menerus sampai jumlahnya mencukupi kembali. Struktur sel. Sel mengandung struktur fisik yang terorganisir, dinamakan organel yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu inti sel nukleus dan sitoplasma. Keduanya dipisahkan oleh membran inti. Berikut ini disajikan dalam gambar sel dan bagian-bagiannya. Beberapa bagian sel penting dan fungsinya yang harus diketahui. Yang pertama, retikulum endoplasma berfungsi dalam menginsintesis protein, lipid, dan enzim. Yang kedua, mitokondria berfungsi untuk energi dalam sel, merupakan sumber tenaga dari sel karena diolah berbagai zat makanan untuk menghasilkan tenaga penggerak bagi kegiatan lain dari sel. Yang ketiga, lisosom merupakan organ pencernaan sel. Yang keempat, inti sel nukleus berfungsi sebagai pusat pengawasan atau pengaturan sel yang mengandung DNA yang disebut gen. Cedera sel. Jenis sel tubuh seorang manusia mudah mendapat berbagai macam cedera setiap saat. Ini berarti cedera tersebut dialami oleh sel jejak sel. Cedera sel terjadi apabila suatu sel tidak lagi dapat beradaptasi terhadap rangsangan. Hal ini dapat terjadi bila rangsangan tersebut terlalu lama atau terlalu berat. Sel dapat pulih dari cedera atau mati tergantung pada sel tersebut dan besar serta jenis cedera. Ada beberapa jenis penyebab cedera sel, yaitu hipoksia. Hipoksia adalah cedera sel akibat penurunan konsentrasi oksigen. Hipoksia bisa terjadi karena hilangnya pembekalan darah akibat gangguan aliran darah. Dapat juga karena hilangnya kemampuan darah mengangkut oksigen seperti karena anemia atau keracunan. Respon adaptasi sel terhadap hipoksia tergantung pada tingkat keparahan hipoksia. Yang kedua, bahan kimia. Bahan kimia termaksud obat-obatan menyebabkan perubahan terhadap berbagai fungsi sel seperti fungsi penghasil energi, pencernaan lipid dan protein sehingga sel menjadi rusak dan mati. Sebagai contoh, ulkus lambung, luka pada lambung yang sering terjadi karena sering mengkonsumsi obat analgetik dan kortikosteroid. Hal tersebut menyebabkan sel mukosa lambung cedera dan rusak dan akhirnya terjadi ulkus. Yang ketiga, agen fisik. Agen fisik seperti trauma mekanik, suhu rendah dan suhu terlalu tinggi, radiasi dan trauma listrik. Semua agen fisik tersebut juga menyebabkan perubahan atau pergeseran struktur yang mengakibatkan terganggunya fungsi sel yang menyebabkan kematian sel. Yang keempat, agen mikrobiologi. Agen mikrobiologi adalah berbagai jenis bakteri, virus, mikoplasma, klamida, jamur, dan protozoa yang mengeluarkan eksotosin yang dapat merusak dinding sel sehingga dinding fungsi sel terganggu dan akhirnya menyebabkan kematian sel. Mekanisme imun. Reaksi imun sering terjadi penyebab kerusakan pada sel. Sebagai contoh, penyakit alergi yang sering dialami pasien usia lanjut atau karena reaksi imun lain yang menimbulkan gatal atau kerusakan sel kulit. Mekanisme adaptasi sel. Agar sel terus menjalankan fungsinya, maka sel harus melakukan mekanisme adaptasi saat mendapatkan cedera sehingga sel dapat bertahan hidup. Ditinjau dari beban kerja sel, maka adaptasi sel dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu adaptasi terhadap peningkatan beban kerja sel. Yang kedua, adaptasi penurunan beban kerja sel. Berikut ini adalah bentuk adaptasi yang dilakukan sel. Yang pertama, menambah ukuran sel atau hipertrofi.
didefinisikan sebagai pembesaran jaringan atau organ karena pembesaran sel yang tidak disertai peningkatan fungsi organ atau jaringan tersebut. Hipertrofi dapat bersifat fisiologik dan patologik. Sebagai contoh kondisi hipertrofi patologi dapat dilihat pada jaringan otot jantung yang mengalami peningkatan beban kerja seperti pada pasien yang bertahun-tahun menderita hipertensi, sedangkan kondisi hipertrofi fisiologi seperti otot rangka pada binaragawan yang memang sengaja dibentuk sebagai hasil mengangkat berat badan. Ini adalah gambarnya. Yang kedua, gambar dari mengurangi ukuran sel atau atrofi. Atrofi adalah kejadian di mana organ atau jaringan yang terbentuk tubuh mencapai batas normal, tetap kemudian mengalami penyusutan. Sifatnya dapat fisiologis, misalnya pada proses aging atau penuaian, di mana seluruh bagian tubuh tampak mengecil bertahap. Lebih jelas jika dilihat pada usia lanjut yang mengalami atrofi endokrin sehingga produk hormonnya menurun. Atrofi patologi dapat terjadi pada otot individu yang mengalami imobilisasi sehingga otot tidak pernah digerakkan sehingga otot akan semakin mengecil. Yang ketiga adalah gambar dari menambah jumlah sel hiperplasia. Hiperplasia terjadi karena kenaikan absolut pada sebuah jaringan atau organ sehingga menyebabkan pembesaran jaringan atau organ tersebut dan fungsi organ atau jaringan tersebut juga meningkat. Hal ini hanya dapat terjadi pada sel labil seperti sel epidermis atau sel darah. Tidak terjadi pada sel permanen seperti sel otot rangka, saraf, dan jantung. Contoh hiperplasia fisiologi adalah pembesaran sel uterus pada saat seseorang wanita hamil sehingga janin dapat tumbuh membesar di dalamnya. Sedangkan hiperplasia patologi biasanya terjadi karena rangsangan hormonal berlebihan, misalnya hiperplasia endomer akibat pengeluaran hormon eksogen yang tidak terkendali dan merupakan prekursor terjadinya proliferasi keaksanan. Yang keempat, merubah sel atau metaplasia. Bentuk adaptasi yang terjadi berupa perubahan sel matur jenis tertentu menjadi sel matur jenis lain. Misalnya sel epitektorak yang dapat berekspresi diganti oleh sel epitel gepeng berlapis yang tidak dapat berekspresi yang terjadi pada saluran pernapasan seorang perokok. Berikut kematian sel. Sebelumnya sudah dibahas bahwa cedera dan kematian sel dapat disebabkan kekurangan oksigen atau hipoksia, bahan kimia, agen fisik, agen mikrobiologi, dan mekanisme imun. Berdasarkan tingkat kerusakannya, cedera atau jenis sel dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu jejas reversible degenerasi sel dan jejas irreversible kematian sel. Jejas reversible adalah suatu keadaan ketika sel dapat kembali ke fungsi dan morfologi semula jika rangsangan perusak ditiadakan. Sedangkan jejas irreversible adalah suatu keadaan saat kerusakan berlangsung secara terus-menerus sehingga sel tidak dapat kembali ke keadaan semula dan sel itu akan mati. 8. Kekurangan oksigen. Hipoksia adalah penyebab paling umum cedera dan kematian seluler. Kondisi berikut dapat menimbulkan masalah seperti iksemia, trombosis, emboli, infark, dan narkosis. Cedera ini bersifat irreversibel pada beberapa keadaan atau dapat berlanjut menjadi permanen. Berikut iskemik. Iskemik merupakan kekurangan suplai darah pada area terlokalisasi. Keadaan ini bersifat reversibel, yaitu jaringan kembali pada fungsi normal setelah oksigen dialirkan kembali. Iskemik biasanya terjadi pada adanya aterosklerosis, yaitu penyempitan pada pembuluh darah akibat penimbunan lipid atau lemak. Contoh keadaan ini adalah angina pektoris pada jantung yang memiliki gejala klinik berupa rasa nyeri pada dada sebelah kiri dan menghilang ketika istirahat. Yang kedua,
gambar dari trombosis. Trombosis adalah pembentukan bekuan pada lapisan dalam atau endotel pembuluh darah. Trombosis dapat menurunkan aliran darah atau secara total menyambut pembuluh darah. Trombosis juga dapat terjadi pada lapisan endotel jantung. Trombosis pada arteri dapat menghentikan aliran darah ke area yang dialiri oleh pembuluh tersebut dan menyebabkan iskemi atau infark pada area tersebut. Yang ketiga, gambar dari emboli. Emboli adalah kumpulan bekuan darah atau trombus, atau bisa juga dapat substansi lain seperti kolesterol yang terlepas dari pembuluh darah utama dan memasuki aluran darah yang dapat menuju kemana saja dan menyebabkan berbagai masalah termasuk jantung koroner, gagal ginjal, atau emboli paru. Yang keempat, nekrosis. Nekrosis adalah keadaan terjadinya perubahan biokimia dan morfologi atau tampilan sel akibat cedera yang fatal atau sel sehingga tidak dapat pulih kembali. Nekrosis juga disebut kematian sel, yang dapat terjadi pada seluruh tubuh atau terbatas mengenai suatu jaringan hanya pada sel tertentu saja. Kesimpulan, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari tubuh manusia. Kerusakan pada sel dapat berkelanjut menjadi kerusakan jaringan. Yang kedua, berbagai cedera setiap saat dialami oleh sel dengan berbagai penyebab seperti hipoksia, agen fisik, kimia, agen mikrobiologi, dan mekanisme imun. Oleh karena itu, sel harus melakukan mekanisme adaptasi dalam berbagai bentuk seperti atrofi, hiperplasia, hipertrofi, dan metaplasia. Sekian dari hasil kerja saya. Terima kasih.